Menjawab narasi masjid ditutup, pasar dan pabrik dibuka. Hari ini teman saya ngecat, mengirim sebuah meme provokatif yang intinya protes keras mengapa masjid ditutup, tetapi pasar dan pabrik masih tetap buka. Bahkan dibumbui dengan kalimat yang menakut-nakuti umat bahwa ketika masjid ditutup, kama itu merupakan tanda kiamat. Saya sebenarnya sudah bosan membahas soal ini. Saya sudah pernah menulis soal ini dan alhamdulillah viral meskipun endingnya saya dimaki-maki bahkan diancam. Saya tidak risau karena ini bagian dari resiko menulis. Pasti ada pro dan kontra. Namun karena permintaan kawan, serta masih ada orang yang memprovokasi hal ini, saya merasa perlu menuliskan kembali. Pertama, masjid ditutup, orang dilarang beribadah. Sampai detik ini saya masih tidak habis pikir, merasa konyol, geli-geli gimana gitu ketika masih ada yang percaya dengan provokasi murahan bahwa masjid ditutup dan umat Islam dilarang beribadah. Sampai saat ini masjid di desa saya masih mengumandangkan azan, bahkan salat Jumat masih digelar. Meskipun saya setuju jika Jumatan diliburkan dan diganti salat zuhur di rumah, saya tetap ikut Jumatan. Kata ibuku, harus tetap Jumatan, biar tidak menjadi pergunjingan warga. Apalagi saya lulusan pesantren. Apa kata dunia kalau lulusan pesantren tidak Jumatan? Mungkin seperti itu yang dipikirkan ibuku. Akhirnya aku tetap Jumatan meskipun tetap jaga jarak, tidak bersalaman, dan memilih saf di belakang agar jauh dengan jamaah yang lain. Tak lupa aku cuci tangan setelah pulang Jumatan. Makanya saya geli ketika masih ada yang percaya dengan provokasi, masjid ditutup, umat Islam dilarang beribadah. Setahu saya di beberapa tempat masih ada yang menggelar Jumatan. Saya juga belum pernah melihat ada polisi yang berjaga-jaga di masjid, lalu melarang orang untuk salat di masjid. Lalu kenapa tiba-tiba ada narasi, masjid ditutup, umat Islam dilarang beribadah? Kalau boleh suudzon, yang memprovokasi dengan narasi bodoh seperti itu sejenis kadrun atau barisan sakit hati karena junjungannya kalah di Pilpres. Soal fatwa salat di rumah, dan boleh tidak menggelar salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah, dalilnya sudah sangat gamblang. Para ulama-ulama besar di seluruh dunia sudah membahas soal ini. Tidak hanya MUI, PBNU, Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa ini, melainkan juga ulama-ulama besar di negara-negara Islam yang lain. Soal ini sudah selesai dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Saya tegaskan, fatwa menghimbau untuk lebih baik salat di rumah dan tidak menggelar salat Jumat, bukan melarang orang beribadah di masjid, bukan fatwa menutup masjid. Toh, fatwa ini sifatnya sementara. Ketika pandemi COVID-19 sudah hilang, fatwa ini tidak berlaku lagi. Tolong dipahami secara benar, jangan cuma teriakannya saja yang kencang. Jangan cuma emosinya yang gede, tapi otak kosong. Soal tanda kiamat, saya yakin ulama-ulama besar yang merumuskan fatwa ini mustahil tidak tahu soal tanda-tanda kiamat. Jadi lebih baik kita yang awam tidak usah khawatir dengan propaganda bahwa fatwa lebih baik salat di rumah dan tidak menggelar salat Jumat sebagai tanda kiamat. Para ulama lebih tahu soal tanda kiamat. Fatwa ulama ini baik untuk melindungi umat dari bahaya. Bagaimanapun, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi tolong, stop merasa lebih tahu dan lebih pintar dibanding para ulama perumus fatwa. Kedua, soal pasar dan pabrik dibuka. Jika kalian protes kenapa hanya ada fatwa untuk salat di rumah dan tidak menggelar salat Jumat, tapi tak ada fatwa menutup pasar dan pabrik, kalian salah alamat. Mungkin alangkah baiknya lebih rajin membaca, literasinya diperbaiki agar kalau mau protes tidak salah alamat dan hanya bikin malu. Menutup pasar dan pabrik bukan wewenang MUI, NU, atau Muhammadiyah. Itu wewenang pemerintah. MUI dan Ormas tidak punya kekuatan hukum untuk menutup pasar. Kalaupun ada fatwa menutup pasar, fatwa ini tak berarti apa-apa. Benar bahwa pasar dan pabrik masih buka. Tapi silakan lakukan survei kecil-kecilan. Datangi beberapa pasar dan pabrik. Saya yakin sekarang tingkat keramaiannya sudah jauh berbeda dibanding sebelum ada COVID-19. Beberapa karyawan pabrik bahkan sudah tidak setiap hari kerja. Kebetulan tetangga saya banyak yang jadi karyawan pabrik. Di antara mereka sudah ada yang diliburkan atau dikurangi hari kerja. Artinya baik pasar maupun pabrik sudah berusaha keras untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Beberapa pasar yang pernah saya datangi rajin disemprot dengan disinfektan.
Protokol medis untuk mencegah penularan COVID-19 juga mulai diberlakukan di pabrik-pabrik. Lalu kenapa pasar dan pabrik ditutup saja? Saya menduga orang yang protes seperti ini datang dari kalangan menengah ke atas. Mungkin dia dari golongan PNS, pejabat, anggota DPR, atau konglomerat yang belum pernah datang ke pasar. Seringnya berbelanja di mal. Mereka mungkin tak pernah tahu bahwa banyak sekali warga masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya dengan pasar dan pabrik. Jika ada dua mafsadat yang bertemu yang harus dikerjakan salah satunya, maka yang dihindari adalah mudarat yang lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaidah fikih ini bisa digunakan untuk menyikapi persoalan kenapa pasar dan pabrik tidak ditutup. Jika pasar dan pabrik tidak ditutup, memang ada potensi penyebaran wabah COVID-19 semakin meluas. Namun jika pasar dan pabrik ditutup, dampaknya sistemik dan lebih besar. Roda ekonomi akan jatuh. Banyak masyarakat miskin kehilangan penghasilan, tak punya uang, kelaparan, penjarahan, dan kriminalitas seperti saat krisis moneter tahun 1997. Dampaknya lebih luas dan sangat mengerikan. Sama-sama ada madarat bahaya. Maka langkah bijaknya, pasar dan pabrik tidak ditutup, dan protokol medis diberlakukan di pasar dan pabrik untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Masyarakat yang harus bekerja di luar rumah juga mendapat edukasi bagaimana SOP agar tidak tertular COVID-19. Keberadaan pasar dan pabrik sangat urgen. Tidak bisa dilakukan di rumah seperti pekerjaan yang lain, kuliah, ibadah, YouTuber, influencer, pekerjaan di bidang IT, dan sebagainya. Semoga penjelasan sederhana ini bisa memahamkan. Jika kalian tidak paham juga dan masih protes, berarti kalian memang kadrun, antek-antek khilafah, dan barisan sakit hati.